Baik, silakan nak. Selamat siang para teman-teman dan Selamat siang. Luar biasa. Del, del, del. Yes. kita. Pertama, gambarkan segitiga. Pertama, kita akan membuktikan tan A kurang B sama dengan tan alfa kurang tan beta. Per satu tambah tan alfa tan beta. Untuk menjelaskannya, pertama-tama gambarkan segitiga ABC menggunakan penggaris. Dengan tegak lurus di titik C. Yang dimana diketahui sisi BC itu sama dengan 1 dan sudut C itu siku-siku. Lalu kita misalkan sudut B itu sama dengan alfa. Untuk mendapatkan sudut A, kita menggunakan sifat sudut segitiga. Segitiga AB sudut ABC sudut B sudut ABC ditambah sudut BCA ditambah sudut CAB sama dengan 180 derajat. Sudut ABC itu sama dengan alfa, sudut BCA itu siku-siku jadi nilainya 90 derajat. Dan sudut CAB itu yang akan didapatkan. Jadi sudut CAB itu sama dengan 90 derajat dikurang alfa. Selanjutnya akan dijelaskan sama. Lalu langkah selanjutnya, kan tadi sudah digambarkan di sini di ketiga. Lalu langkah selanjutnya kita buat garis tegak lurus yang memotong garis AB di titik E dan memotong garis AC di titik B. Lalu memotong perpanjangan BC di titik F. Lalu tadi kita sudah dapatkan bahwa hanya ini tadi 90 kurang alfa dan ini 90 derajat. Lalu untuk membuktikan kalau ini alfa dan sebuah persamaan A jadi ditambah AD ditambah sudut ADE dengan 90 derajat. Derajat. Lalu sudut ADE tadi 90 derajat. Nah, ini 90 derajat ditambah AD tadi 90 derajat kurang apa? 90 kurang apa? Ditambah sudut ADE dengan 140 derajat. Lalu bisa kita dapatkan bahwa sudut ADE sama dengan alfa. Karena ini alfa dan ditolak belakang dengan sudut CDF, maka sudut CDF juga alfa. Selanjutnya kita tarik garis dari B sampai B. Kita misalkan sudut CBD-nya itu beta. Terus kita juga bisa dapat nilai CD-nya dengan menggunakan perbandingan trigonometri melalui perbandingan trigonometri tan. Tan B itu kan tan CBD sama dengan CD per BD. BC. CD sama BC kan kita tahu satu. Maka CD-nya itu akan bernilai tan beta. Terus kita juga bisa dapat nilai AC. Dimana kita menggunakan perbandingan trigonometri, maka tan alfa sama dengan AC per BC, maka didapat AC itu tan alfa.
AD itu kan AC dikurang DC. Maka AD sama dengan tan alfa dikurang tan beta. Jadi kan tadi udah dikasih tahu nih berapa tadi panjang dari CD. Jadi dari kasih tahu berapa panjang dari CD, kita bisa tentukan berapa panjang dari CF. Kita menggunakannya dengan perbandingan trigonometri tangan. Kita buat tangan C di F sama dengan CF per CD. Lalu ini kan dari kasih tahu kan tangan ini kan kasih tahu besar sumber CDF itu adalah alfa. Karena dia tolak belakang dengan IF. Makanya nanti ini adalah alfa, makanya tan alfa sama dengan CF per tan beta. Makanya nanti CF sama dengan tan alfa dikalikan beta. Nah, jika kita lihat lagi dari gambar, kita dapat menemukan bahwa segitiga ADE itu sebangun dengan segitiga BFE, yang dimana memiliki dua sudut yang sama besar, yaitu alfa yang tegak lurus di sini, itu juga tegak lurus. Sehingga kita dapat membuat perbandingan sebagusnya itu BF per DE sama dengan AD per DE. Nah, lalu agar kita dapat membuktikannya, kita memindahkan luasnya menjadi DE per BE sama dengan AD per BF. Nah, kita lihat bahwa DE per DE itu adalah merupakan tan alfa kurang beta. Nah, jadi kita dapat menulis DE per BE itu sama dengan tan alfa kurang beta. Nah, tadi kita telah menemukan besar-besaran AD dan BF, sehingga AD itu dapat kita lihat dari gambar, yaitu tan alfa kurang tan beta, dan BF itu merupakan BC tambah CF, sehingga panjang BF itu adalah 1 tambah tan alfa tan beta, sehingga terbukti bahwa tan alfa kurang beta yaitu tan alfa kurang tan beta per 1 tambah tan beta, tan alfa kali tan beta. Backgroundnya bisa diganti warna enggak? Background GeoGebra. Coba ganti dulu warnanya. Entah bisa jadi nggak nampak di. Bisa diganti warnanya? Akan dilanjut. Kami akan membuktikan identitas tadi, yaitu tan alfa tambah tan beta tambah tan gamma, yaitu sama dengan tan alfa kali tan beta dikali tan gamma. Pertama-tama gambarkan segitiga menggunakan garis lagi. Dengan titik ABC A B C, dan besar sudutnya misalkan di sudut A ini alfa dan di B ini beta, di C ini gamma. Selanjutnya tarik garis tegak lurus dari titik C di antara di tegak lurusnya di AB. Jadi dibuatlah garis yang memotong titik AB ini dinamakan titik D. Titik D.
Lalu tarik garis tegak lurus dari titik AC memotong titik B. Lalu misalkan titiknya ini titik E. Karena ini merupakan sudut alfa dan ini titik itu, maka ini 60 kurang alfa. Lalu lanjut, kita ini merupakan karena ini lurus, maka sudut ini akan terbentuk 180 derajat, dan sudut ini di sini yaitu 90 derajat, sehingga nanti didapat bahwa sudut EDC itu sebesar alfa. Nah, setelah itu tarik lagi garis tegak lurus di perpanjangan ED yang memotong titik B. Nah, namakanlah titik yang memotong titik E perpanjangan garis ED itu yaitu R. Nah, selanjutnya dari gambar tersebut kita dapat bahwa bahwa sudut FDB itu yaitu bertolak lurus dengan sudut AED, sehingga besar sudut FDB sama dengan 90 kurang alfa. Nah, karena di titik F siku-siku, maka dapat didapatkan bahwa sudut FBD sebesar alfa dari menggunakan sifat-sifat sudut segitiga. Nah, selanjutnya tarik garis tegak lurus di C memotong garis perpanjangan garis F. Nah, kita misalkan ini itu titik G. Nah, jadi karena ini dari diketahui bahwa ini adalah alfa, ini adalah beta, maka ini juga dapat ditentukan. Seperti yang kita ketahui bahwa segitiga yang ABC tadi itu adalah 180 derajat sama dengan sudut alfa tambah sudut beta tambah sudut gamma. Makanya diketahui bahwa sudut gamma itu sama dengan 180 derajat kurang sudut alfa kurang sudut beta. Nah, di sini kan kita tahu nih bahwa kalau FD itu adalah suatu garis. Jadi dia jadi besar sudutnya adalah 180 derajat. Nah, di sini kalau 180 derajat dan ini alfa ini beta, maka ini otomatis adalah derajat dikurang dari sudut alfa dikurang dari sudut beta. Sehingga ini adalah sudut gamma. Lalu langkah selanjutnya kita misalkan bahwa panjang dari BF adalah 6 gamma. Sehingga dengan diketahui bahwa BF itu adalah tan gamma, maka kita dapat menentukan panjang dari sudut-sudut gamma. Pertama yang bisa kita cari itu panjang dari BD menggunakan perbandingan theta. Oke, baik anak-anak. Terima kasih buat kelompok kelompok 6. Oke ya, Bapak akan silakan duduk, mungkin boleh duduk. Bapak akan memberi beberapa masukan dan beberapa kekuatan kalian lah menurut Bapak ya. Tadi pembagian tugasnya sudah sangat baik di depan, cuman memang terlihat masih Osmesba sama Christian masih terlihat perlu dipandu. Mohon nanti ke depannya itu harus sudah lancar dalam tahapan penjelasannya. Dihafal, benar-benar dihafal. Jadi mulai dari menghafal lalu ke memahami ya. Kamu hafal aja dulu langkah-langkahnya. Kalau ada bagian yang nggak paham,
coba nanti ditanyakan, gitu ya. Karena step-stepnya itu sangat penting untuk menjelaskan bagian-bagiannya kan, paham ya? Nah, kemudian tadi ide yang baik tadi kalian mendemonstrasikannya sehingga sangat jelas karena memang tadi layar yang samping sana agak sulit tadi tertangkap. Kalau seandainya demonstrasi tersebut dapat dilakukan disajikan dalam bentuk PowerPoint itu akan sangat baik. Ya, proses demonstrasinya ada yang secara visual tapi bisa juga dipraktikkan di depan gitu kira-kira. Menurut Bapak, kalian sudah menguasai pembuktiannya dengan baik. Ada beberapa catatan dalam hal penyajian. Yang pertama adalah eh, ukuran gambarnya tidak konsisten. Boleh dilihat, boleh sambil ditampilkan juga mungkin LKPD-nya. Ya. Ukurannya memang tidak konsisten dari gambar pertama sampai gambar terakhir. Bahkan ada gambar yang masih belum jadi ya. Ini gambar halaman. Oh ya, mungkin eh, boleh ditambahkan halaman supaya kita lebih baik berkomunikasinya ya. Kemudian nanti ini disatukan dalam satu file. LKPD-nya itu buat dalam bentuk satu file saja dan dibuat format namanya. Eh, Penomorannya mungkin ya seperti biasa identitas kalian. Oke, kelompok berapa kalian di setiap halaman, harapannya ada identitas, penomorannya ada. Yang seperti kemarin Bapak sampaikan, sebaiknya penomoran langkah-langkah pembuktian tidak perlu lagi ada. Ya, penomoran langkah-langkah pembuktiannya, Bapak pikir itu nggak usah ada. Tapi penomoran gambarnya sudah baik, namun setahu Bapak, gambar titik itu tidak ada formatnya ya. Harusnya gambar 5 titik gitu ya. Bukan gambar titik 5. Itu mungkin. Dan coba dijelaskan kira-kira gambar itu menjelaskan tentang apa. Misalnya gambar, ya tema dari gambar itulah. Mungkin kalian sudah paham Bapak maksudkan apa. Nah, itu mungkin. Harap di bagian CPK, kalian berarti CPK 243 aja. Hanya satu soal ya. Kemarin nggak dua soal kan? Ya. Di CPK itu mungkin soal yang kalian pilih cukup mudah. Mohon disajikan dalam bentuk kan kemarin Bapak bilang itu langkah-langkah dan eh, pembuktian gitu, reasoning gitu ya. Jadi ini dalam bentuk tabel seperti yang Bapak kirim untuk format apa peta konsep. Kemarin ada satu contoh Bapak buat di situ statement reasoning gitu. Statement reasoning. Itu Pak. Gimana? Iya, CPK-nya lihat PPT-nya lihat model CPK 5M5201. CPK untuk contoh contoh soal. Nanti eh, tapi di LKPD-nya ini disajikan dalam bentuk statement, pernyataan, reasoning, penalaran ya. Paham kira-kira? Tambahkan nanti di situ. Nah, itu aja mungkin ada masih bagian yang belum rata kiri. Penggunaan notasi simbolnya sudah sangat baik. Harap disesuaikan antara penggunaan titik. Jadi, misalnya di sini yang perlu diperbaiki di gambarnya adalah coba dilihat gambar di 3 di pembuktian yang pertama. Di gambar 3 itu alfa, beta, gamanya itu menggunakan eh, teks seperti kata-kata gitu. Sebaiknya menggunakan insert text. Insert text lalu di setting untuk latex. Seperti model style yang Bapak buat di LKPD contoh untuk titiknya ya. Silakan dilengkapi dan disesuaikan seperti itu. Nanti hasilnya akan mirip dengan teks yang ada di pembuatan kalau kalian membuat equation itu akan mirip bentuknya ya. Itu aja mungkin dari Bapak. Kalau ada pertanyaan dari kalian silakan. Ada hal yang masih belum dipahami?
Jadi Pak, CPK apa Pak yang untuk PPT? CPK M5201. Silakan dilihat. Karena kan kalian singkatnya ini kan, mungkin satu halaman cukup itu. Tapi untuk di LKPD lihat contoh di peta konsep, contoh peta konsep yang Bapak kirim di WAG, ada Bapak kirim. Untuk PowerPoint-nya lihat CPK, yang untuk PPT lihat CPK M5201. Untuk di LKPD lihat model statement and reasoning. Dia di nomor itu 1 sampai berapa. Yang terakhir ukuran gambar, jangan hemat ya. Ukuran gambar harus maksimal. Jadi kalau kalian lihat punya orang Axel itu ya satu teks satu halaman ya satu gambar ya nggak apa-apa. Ini seolah-olah kalian itu sikit kali pembuktian kalian, padahal Bapak lihat kan, loh kok bisa singkat ya? Ternyata singkatnya karena ukuran gambar yang kecil. Kalau diperhatikan sebenarnya reasoning kalian lengkap kok. Yang Bapak lihat ya, reasoningnya itu sudah lengkap. Hanya tinggal ukuran teksnya itu gambar. Jangan lupa frame. Ini GeoGebra. Frame untuk gambar. Itu ada kemarin Bapak bilang. Itu ada gridnya juga. Kalau bingung caranya, silakan jumpai Bapak di kantor. Oke, cukup kira-kira? Kita cukupkan? Rahel, kira-kira ada mau ditanyakan? Oke. Baik.